Baik, pagi ini saya akan membuat bagaimana cara membuat rokok atau bahasa lainnya linting rokok. Bahasa lokalnya menggintir rokok. Mungkin bahasa Jawa ya. Tirwe, gintir dewe. Bagaimana cara membuat atau melinting rokok yang baik? Yang pertama kita ambil dulu kertas. Kita bisa bikin satu kertas, kita bisa bikin dua kertas. Adalah dengan metode begini, rata-rata orang bikin dua kertas. Masalahnya rokok ini biar agak panjang, yaitu pertama kita tekuk begini dulu. Ini. Lalu kita ambil tembakau dengan cara jadi begini. Cara ambil tembakonya secara baik, tidak bisa diputus. Ini adalah cara saya. Mungkin ada beberapa cara kawan-kawan yang berbeda. Nah, yaitu dengan cara begini. Diudar. Karena kualitas bagus ini, bako ini sangat bagus, jadi kecil aja kita bikin, tidak harus besar. Diistilahkan kalau di wilayah Jawa Timur, mungkin Banyuwangi, tempat di mana saya tinggal ini namanya baku tambeng, cukup mahal. Digintir gini, prosesnya adalah, coba kita lihatkan, ini, kemudian kita tekuk, kita gintir gini, atau kita gulung. Lalu kita lakukan berikutnya begini, maka linting rokok jadilah linting rokok. Ini sebenarnya menurut amat saya, sepanjang saya sedikit punya pengalaman, bukan hanya di Indonesia atau Jawa Timur atau Banyuwangi orang yang melinting rokok. Kita pernah ketemu orang-orang Eropa, orang Australia, orang luar negeri juga pakai linting rokok juga. Jadi diistilahkan linting rokok ini menurut saya, karena memang tembakonya bagus, itu sedikit kimia ya. Kecuali ketika nanam bako, itu informasi dari penjual bako. Bagaimana khasiatnya? Kalau khasiat itu relatif. Ada orang merokok itu menyehatkan. Itu saya pernah baca salah satu presiden atau siapa namanya Deng Xiaoping ya. Smoking is health, ya. Merokok itu menyehatkan. Sebenarnya material rokok itu terdiri dari tembakau dan kertas. Kalau di bahasa asing kan kertas itu paper. Dalam bahasa Inggris ini kertas. Kalau bahasa asing malah papir. Tulisannya memang papir tapi bacanya paper. Kemudian tembakau, kalau bahasa lokalnya baku. Baku. Kalau bahasa, tidak tahu bahasa asingnya, tobacco. Kemudian kita mau coba ini hasil lintingan tadi, nanti bisa diterapkan. Kita lakukan kita nyalakan api. Nah, luar biasa. Punya taste antara sweet atau manis dan ampek.
kombinasi manis dan ampek inilah sehingga memunculkan aroma yang cukup yang cukup enak kalau kita rasakan, terutama setelah makan. Tetapi ada beberapa istilah yang kadang kita juga cukup sulit dimengerti. Kadang-kadang kalau kita lewat di suatu tempat atau apa, di sana ada tulisan no smoking. Padahal smoking itu sendiri istilahnya mengasap ya. Nah kalau bahasa-bahasa yang lain, bahasa kamus kita baca kalau rokok begini, ada yang mengatakan smoking, tapi juga ada yang mengatakan cigarettes. Ada lagi yang menurut bahasa kita rokok juga, namanya sigar, macam cerutu. Tapi terserah apalah yang akan dikatakan, yang jelas rokok itu rasanya antara manis dan ampek. Kalau kita lakukan sering merokok, kemudian nyedot sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, biasanya ada sedikit rasa pahit. Lalu kita seyogianya, menurut keyakinan ya, kalau masalah kesehatan, saya bukan expert di sana, biasanya karena udah berkali-kali, antara sweet dan ampek menjadi satu sedikit pahit. Maka biasanya perokok adalah ditemani secangkir black coffee, kopi. Jadi ududan atau bahasa lokalnya, atau merokok dengan ngopi sesuatu yang luar biasa, tidak akan pernah berhenti dan selalu kita akan merindukan rasa itu sendiri. Jadi kopi ini manis setengah pahit, alias dominasi manis, tergantung keinginannya, kayak macam ini. Lalu ketika di dalam mulut kita terasa manis pahit, kita kangen juga rasa ampek dengan sweet ya. Jadi rokok nyedot, rokok lagi. Jadi tidak pernah berhenti, ampek manis. Jadi saya ulangi di sini, bagaimana cara membuat suatu rokok adalah sangat amat sederhana, dan menurut keyakinan saya, rokok lenteng yang kualitas bagus tanpa kimia, saya pikir itu sedikit ya, memang sedikit risiko kimianya sedikit, tapi apapun kalau bisa tidak merokok itu lebih baik, yang walaupun sulit untuk berhenti. Untuk sementara rokok saya cukupi sedemikian dulu. Terima kasih.